Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai teknik intervensi psikologi Islam menurut Ibnu Miskawai. Kami beranggotakan saya sendiri, Andira dan Dausa, NIM 253, kemudian ada Alvini Diatama, NIM 261, dan Deandra Rizky Maulidia, NIM 262. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai intervensi psikologi Islam. Intervensi psikologi Islam itu sendiri yaitu teknik pencegahan dan pengobatan gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan kombinasi pendekatan keagamaan dan pendekatan psikologi dalam perspektif agama Islam yang dapat diterapkan sendiri ataupun oleh seseorang psikoterapis, ahli terapis kepada klien. Dasar penerapan psikoterapi Islam itu sendiri diantaranya yaitu ada Al-Quran, kemudian Al-Hadis, serta pengalaman manusia. Yang pertama, alasan mengapa Al-Quran menjadi dasar penerapan psikoterapi Islam. Hal ini dikarenakan Al-Quran menjadi salah satu sumber primer referensi pengembangan psikologi Islam. Kemudian yang kedua, Al-Hadis. Di dalam Islam, Al-Hadis Rasulullah SAW menjadi dasar penerapan intervensi psikologi Islam. Selanjutnya yang terakhir pengalaman manusia berupa amalan-amalan, zikir, ataupun serangkaian praktik psikoterapi Islam yang biasanya diamalkan oleh orang-orang yang saleh maupun soleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi. Maaf, Alfi itu masih kami mute. Oh iya, maaf. Yang selanjutnya ada biografi Ibnu Miskawai. Nah, nama lengkap dari Ibnu Miskawai itu ada Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai itu sendiri lahir di kota Rai, terletak di dekat Teheran modern Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai itu sendiri adalah seorang pemikir teistis, moralis, dan sejarawan Persia. Disiplin ilmunya meliputi dari kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Akan tetapi, ia lebih populer sebagai seorang filsufus akhlak, al-falsafat, al-maliyat ketimbang filosof ketuhanan, al-falsafat, al-naziriyat, al-ilaiyah. Ibnu Miskawai belajar sejarah, terutama Tarikh al-Tabari, kepada seorang guru yang bernama Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil al-Qadi pada tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi. Beliau juga mendalami ilmu kimia bersama Abu Al-Thayyib Al-Razi. Next. Konsep pemikiran dari Ibnu Miskawai dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik potensi manusia, dan yang kedua, akhlak manusia. Tingkat potensi manusia menurut Ibnu Miskawai di dalam diri manusia terdapat 3 daya. 3 daya itu ada yang posisi paling rendah, potensi paling pertengahan, dan potensi paling tertinggi. Untuk potensi yang terendah adalah potensi bernafsu yang disebut al-naf al-bahimiyat. Untuk yang pertengahan adalah potensi berani yang disebut dengan al-naf al-sabuyat. Dan yang terakhir adalah potensi berpikir, ini potensi yang paling tinggi atau potensi al-naf al-natikah. Nah, yang kedua akhlak manusia. Tentang akhlak, dengan kata lain akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Sikap jiwa atau keadaan jiwa seperti ini terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari watak, bawaan atau fitrah yang sejak kecil, dan ada pula yang berasal dari kebiasaan latihan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deandra Rizky. Mohon maaf ya, belum di-unmute. Maaf ya, lupa.
Baik, selanjutnya terapi Ibnu Miskawai, yaitu anggapan terhadap pentingnya pembinaan akhlak pada setiap individu, menuntut Miskawai untuk memberikan sebuah pemikiran terkait dengan model pembentukannya. Pada dasarnya, model bimbingan yang diarah oleh Miskawai dapat berbentuk pada dua hal. Yang pertama, pendidikan atau classical guidance, dan yang kedua, model terapi sofistik. Yang pertama, bimbingan klasikal. Adapun yang dimaksud dengan bimbingan klasikal ini adalah upaya preventif atau kegiatan layanan yang dilaksanakan melalui pemberian layanan orientasi dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua, terapi sofistik ini dibagi menjadi 6 bagian. Terapi sofistik ada beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan membangun sistem pengawasan serta penjagaan yang kokoh. Kesemua tahapan yang tersebut penting kita jalani agar benar-benar menjadi safety net atau jaringan pengaman yang menyelamatkan kita dari keterperosokan dan keterpurukan di dunia serta kehancuran di akhirat nanti. Yang pertama, muahadah ini yakni mengingat dan mengokohkan kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala saat di alam ruh. Teknik muahadah ini dilakukan dengan cara menanamkan keyakinan dalam diri klien atau konseli untuk tunduk dan patuh pada tuntunan ajaran Tuhan. Yang kedua, muraqabah atau perasaan diawasi adalah upaya menghadirkan kesadaran adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah. Teknik muraqabah ini pada dasarnya merupakan pendekatan yang lebih menekankan sisi kesadaran manusia dengan cara melatih diri, klien atau konseli untuk membiasakan diri berperilaku baik dengan cara merekayasa sikap diri yang selalu diawasi tingkah lakunya. Yang ketiga, muhasabah adalah usaha untuk menilai, menghitung, mengkalkulasi amal soleh yang kita lakukan dan kesalahan-kesalahan atau maksiat yang kita kerjakan. Belakangan ini, teknik muhasabah disamakan dengan model teknik self-regulation yang disampaikan oleh Bandura. Next. Yang keempat, muaqabah. Selain mengingat perjanjian atau muahadah, sadar akan pengawasan atau muraqabah, dan sibuk mengkalkulasi diri, kita pun perlu meneladani para sahabat dan salafus saleh dalam mengikop atau menghukum atau menjatuhi sanksi atas diri mereka sendiri. Yang kelima, mujahadah, yaitu upaya keras untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Yang terakhir, mutabaah, atau terakhir kita perlu memonitoring, mengontrol, dan mengevaluasi sejauh mana proses-proses tersebut seperti muahadah dan seterusnya berjalan dengan baik. Mutabaah ini merupakan teknik konsistensi dalam melakukan tindakan ibadah untuk memperoleh kesadaran diri yang maksimal. Baik, sekian presentasi kami mengenai teknik intervensi dari Ibnu Miskawai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan selanjutnya dapat dituliskan oleh kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.